Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Untuk itu, saya Angelina Simamora dengan NIM 240101108 Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Mahasiswa YKN Tarutung akan mempresentasikan prinsip hermeneutika Perjanjian Baru tersebut. Prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab. 1. Prinsip umum pertama adalah menafsirkan kata, frasa, kalimat dengan memperhatikan konteks yang ada. Sehubungan dengan menafsirkan Alkitab, konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan suatu bagian perikop tertentu atau pasal tertentu. Satu kitab dengan kitab yang lain, bahkan antara PB dan PL, yang akan dibahas di materi ini. Yang pertama mengenai jenis-jenis konteks. Ada 4 jenis konteks yang akan dibahas. 1. Konteks dekat. Ayat yang keliru ditafsirkan jika tidak melihat konteks dekat. Contoh yang pertama, Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Keterangan ayat ini seringkali dipahami sebagai iman tanpa perbuatan adalah mati. Contoh yang kedua, Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kami tidak diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Keterangan mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan usaha manusia. Konteks yang kedua, konteks jauh. Pasal atau perikop yang berhubungan dengan perikop pasal lain. Contoh yang pertama, Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dibandingkan dengan Efesus 2 ayat 8 sampai 9, keselamatan adalah anugerah bukan hasil utama. Keterangan ayat ini ada kesalahpahaman antara seolah-olah pertentangan tetapi sebenarnya saling melengkapi. Contoh yang kedua, Roma 3 ayat 28, dibenarkan karena iman bukan karena hukum Taurat, dibandingkan dengan Matius 5 ayat 17. Yesus datang untuk melengkapi hukum Taurat, bukan meniadakannya. Keterangan ayat ini ada hubungan antara konteks tersebut. Paulus menekankan keselamatan karena iman, sementara Yesus menegaskan bahwa hukum Taurat digenapi di dalam dirinya, bukan diabaikan. Ketiga, konteks historis adalah suatu sosial dalam Alkitab. 1. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ayat ini menceritakan tentang kunjungan orang-orang Majus dari timur ke Bethlehem untuk menyembah Yesus yang baru lahir. Konteks historisnya adalah bahwa pada saat itu kekaisaran Romawi sedang berkuasa di Palestina dan Raja Herodes yang berkuasa di Yudea merasa terancam oleh kelahiran Yesus. Penafsiran ayat ini menunjukkan bahwa Yesus lahir dalam konteks politik yang kompleks dan bahwa ia adalah ancaman bagi kekuasaan yang ada. Contoh yang kedua, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ayat ini menceritakan tentang perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Konteks historisnya adalah bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi dan Samaria memiliki hubungan yang tenggang dan tidak saling menghormati. Penafsiran ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan tentang pentingnya kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain, bahkan jika mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Keempat, konteks budaya, keadaan lingkungan Alkitab. Contoh yang pertama, Matius 5 ayat 38 sampai 42. Ayat ini menceritakan tentang ajaran Yesus tentang membalas kejahatan dengan kebaikan. Konteks kebudayaan adalah bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi memiliki tradisi mata ganti mata, gigi ganti gigi yang menekankan balas dendam. Penafsiran ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengajar tentang pentingnya memaafkan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Contoh yang kedua, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ayat ini menceritakan tentang anak yang hilang. Konteks kebudayaan adalah bahwa pada saat ini orang-orang Yahudi memiliki tradisi yang kuat tentang kehormatan keluarga dan pentingnya mempertahankan nama baik keluarga. Penafsiran ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan tentang pentingnya kasih sayang dan pengampunan,
bahkan jika seorang telah melakukan kesalahan yang besar. Prinsip yang kedua, tidak boleh menafsirkan ayat yang bertentangan dengan ayat lain. Contoh yang pertama, apakah Allah mengampuni semua dosa? 1 Yohanes 1 ayat 9 menegaskan bahwa Allah mengampuni semua dosa jika kita mengakuinya. Tetapi Matius 12 ayat 31 menyatakan ada dosa yang tidak bisa kuampuni, yaitu menghujat Yesus. Contoh yang kedua, keselamatan oleh iman atau perbuatan. Roma 3 ayat 8 menekankan bahwa keselamatan adalah melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan hukum Taurat. Sedangkan Yakobus 2 ayat 26 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, sehingga perbuatan yang penting dalam pembenaran boleh menafsirkan ayat Alkitab yang bertentangan dengan ayat lain. Prinsip yang ketiga, mampu membedakan deskriptif dan didaktif. Deskriptif, Alkitab yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contoh yang pertama, Matius 3 ayat 13. Kemudian Yesus datang dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Keterangan ayat ini menggambarkan peristiwa pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis. Contoh yang kedua, Lukas 2 ayat 9. Dan ketika Yesus sedang berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih dan berkilau-kilau. Keterangan ayat ini menggambarkan peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung. 2. Didaktif. Didaktif, Alkitab yang mengandung ajaran atau perintah yang harus diikuti. Contoh yang pertama, Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Keterangan ayat ini mengajarkan pentingnya mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Contoh yang kedua, Matius 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi orang lain supaya kamu tidak dihakimi. Keterangan ayat ini mengajarkan pentingnya tidak menghakimi orang lain. Prinsip yang keempat, oknum yang berbicara. Pertama, Tuhan atau Yesus yang berbicara langsung. Contoh yang pertama, Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keterangan ayat ini menekankan perkataan Yesus yang menjelaskan tentang dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Contoh yang kedua, Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Keterangan ayat ini merupakan perkataan Yesus yang menjelaskan tentang pentingnya mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Yang kedua, malaikat yang berbicara. Contoh yang pertama, Lukas 2 ayat 10. Janganlah takut, karena sesungguhnya aku membawa kabar baik kepadamu. Jadi, yang akan menjadi kesukaan besar bagi banyak orang. Keterangan ayat ini merupakan perkataan malaikat yang membawa kabar baik tentang kelahiran Yesus kepada gembala-gembala di Bethlehem. Contoh yang kedua, Lukas 1 ayat 30-31. Hai Maria, janganlah takut, karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Dan lihatlah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Yesus. Keterangan ayat ini merupakan perkataan malaikat Gabriel yang membawa kabar baik tentang kelahiran Yesus kepada Maria. Ketiga, manusia berbicara. Contoh yang pertama, Lukas 10 ayat 25. Tuhan, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Keterangan ayat ini merupakan perkataan seorang ahli Taurat yang bertanya kepada tentang cara memperoleh hidup yang kekal. Contoh yang kedua, Yohanes 11 ayat 24. Aku percaya bahwa ia akan membangkitkan aku pada hari terakhir. Keterangan ayat ini merupakan perkataannya Marta yang menjelaskan tentang imannya akan kebangkitan Yesus. Yang keempat, setan atau iblis yang berbicara. Contoh yang pertama, Lukas 4 ayat 3. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Keterangan ayat ini merupakan perkataan setan yang mencobai Yesus untuk menggunakan kuasanya untuk memenuhi keinginannya. Contoh yang kedua, Lukas 4 ayat 6-7. Semua kuasa ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Keterangan ayat ini merupakan perkataan setan yang
menawarkan kuasa dan kuasa kepada Yesus jika menyembahnya. Demikianlah penjelasan-penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum dalam penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru, dan tentu ini bukan hanya akhir karena masih ada lanjutan materi beberapa prinsip lagi yang akan kami pelajari dan presentasikan di waktu berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Terima kasih.